Jadi artinya sejauh ini Kombes Agus tidak ada salahnya, kemudian Irfan pun tidak ada salahnya. Mereka harus dibebaskan atau kalaupun dianggap terbukti harus secara berlebihan lah. Ada peraturan kepolisian negara, kemudian pasal sekian yang menyatakan bahwa ini adalah apa yang dimaksudkan atasan, pasal sekian apa yang dimaksudkan bawahan. Artinya orang yang pangkatnya lebih tinggi dengan kedudukan yang lebih tinggi itu adalah sebagai atasan. Kemudian yang lebih rendah atau di bawahnya itu namanya bawahan. Kemudian ada pasal lagi menyebutkan bahwa bawahan tidak boleh menentang atasan. Nah, kemudian saya bacakan lagi peraturan Kadif Propam nomor berapa? 1/2015. Ya, 2022 kalau. Itu Perpom. Oke, whatever nomornya itu bisa dicek ya. Di situ menyebutkan kewenangan dari Propam dan hal yang kriminal. Saya ingin membuktikan bahwa Kombes Agus mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan sementara terhadap orang atau barang. Nah, artinya dia punya kewenangan untuk memerintahkan Irfan untuk melakukan pengamanan, mengamankan, ya, dan dikoordinasikan dengan Polres Jakarta Selatan. Oke. Kemudian Irfan artinya memperoleh perintah dari atasan. Ya. Kalau dalam Ketentuan Pasal 51 ayat 1 KUHP, orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dipidana. Ya. Berarti perbuatan Kombes Agus itu dibenarkan menurut hukum, memang mempunyai kewenangan, kemudian memberi perintah kepada Irfan juga mempunyai kewenangan. Irfan melaksanakan perintah dari orang yang berwenang memberi perintah, bahwa kemudian dan barang kalau saya kaitkan dengan ahli elektronik, ya, ahli ITE, bahwa memindahkan DVR itu tidak sama dengan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sehingga dengan demikian, ketentuan pasal 32 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan dalam perkara Irfan. Ya. Nah, bahkan secara tegas dikatakan oleh ahli, dia seharusnya tidak boleh dipidana. Jadi artinya sejauh ini Kombes Agus tidak ada salahnya, kemudian Irfan pun tidak ada salahnya. Mereka harus dibebaskan atau kalaupun dianggap terbukti harus secara berlebihan lah. Kita anggap dengan cara yang ngawur lah, bahwa DVR itu adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, tapi mereka tidak boleh dihukum karena melaksanakan perintah jabatan dan perbuatan si Kombes Agus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Saya psikolog, Dan dia ada kesempatan untuk memperkuat keterangan ahli pidana dan ahli ITE. Kami dari penasihat hukum juga menghadirkan satu ahli psikologi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh dua hal, yaitu person atau self dalam diri dan juga community-nya. Di situ kami kaitkan lagi dengan klien kami Irfan yang merupakan lulusan Akpol atau anggota Polri yang telah dididik sejak beberapa belas tahun lalu bahwa dia itu adalah anggota Polri yang memiliki tingkat hierarki hormat dengan atasan yang sangat tinggi, sudah sangat lama. Ya. Ya, ini jawabnya tadi. Ya, ini masih pembukaan kita dilanjutkan oleh rekan saya. Intinya didasari oleh dua hal itu. Irfan adalah orang yang telah diterapkan ilmu nilai-nilai hierarki tinggi, hormat kepada atasan, sehingga ketika ia mendapatkan perintah dan menurut dia adalah perintah yang benar pada saat itu, maka akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin selanjutnya saya jelaskan di sini ya, baik ahli psikologi, ahli pidana maupun ahli ITE, tiga-tiganya semuanya menjelaskan bahwa
terdakwa klien kami tidak dapat dijerat semua pasal yang didakwakan. Ahli Undang-Undang ITE menyampaikan demikian, pasal 32, pasal 33 Undang-Undang ITE tidak dapat dijerat, pasal 233 dan pasal 221 KUHP juga tidak dapat dijerat. Ahli psikologi pun juga menyampaikan bahwa secara psikologi tidak mungkin terdakwa itu menolak perintah tersebut karena perintah tersebut juga perintah yang dianggap benar dan berdasarkan aturan-aturan yang benar dan semuanya sesuai. Penuntut umum juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sepotong-sepotong. Kami paham maksudnya bagaimana, ya yang akhirnya dikelirkan juga bahwa barang bukti DVR tersebut sudah sampai ke penyidik. Artinya Irfan ini setelah mengganti DVR tersebut dengan yang baru, yang lama langsung diserahkan ke penyidik dan sudah diterima dengan baik. Selanjutnya entah bagaimana itu DVR, itu urusan yang lain. Baik.